Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, apa kabar? Kembali lagi dengan video saya. Video kali ini saya akan membahas tentang alasan memilih mobil Karimun kotak ya teman-teman. Nah, video ini itu sebetulnya berangkat dari sebuah pertanyaan yang ada di kolom komentar video saya yang ini. Bisa kalian cek ya videonya, dan bisa kalian cek juga pertanyaannya ya di kolom komentar yang ini. Nah, pertanyaannya itu pilih mana antara mobil Karimun kotak, Hyundai Atos, dan Kia Pisto, teman-teman ya. Nah, pertanyaan tadi itu akan saya masukkan ke dalam pembahasan yang sekarang, memilih mobil Karimun kotak ya. Dan supaya kita gampang untuk memahaminya dan saya pun gampang untuk menjelaskannya, kita bagi saja ke dalam 4 poin. Ya, yang pertama adalah perbandingan ya dari ketiga mobil tadi, dan saya akan tambah ya satu lagi biar lengkap seperti itu ya. Ada Karimun kotak, ada Kia Pisto, ada Hyundai Atos, dan Daihatsu Ceria nih. Ya, kita ketinggalan yang itu saya tambahkan nanti keempat mobil tadi. Kita review perbandingannya seperti apa. Kemudian poin yang kedua adalah perbandingan harganya, teman-teman ya, untuk sekarang nih, untuk harga sekarang. Kemudian yang ketiga adalah suka dukanya selama saya merawat mobil Karimun kotak itu seperti apa, ya. Dan yang terakhir adalah tips untuk membeli mobil bekas, teman-teman. Nah, kali ini kita masih dalam suasana Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin ya, teman-teman. Oke, teman-teman, kita masuk ke poin yang pertama. Nah, kalau kita bandingkan dari eksteriornya, untuk Karimun kotak, Kia Pisto, Hyundai Atos, dan Daihatsu Ceria, itu mungkin kalau untuk Karimun kotak itu bisa dikatakan sedikit lebih jadul ya, kalau dibandingkan dengan mobil Kia Pisto, Hyundai Atos, dan Daihatsu Ceria. Mungkin lebih klasik seperti itu ya. Kalau yang ketiga mobil sekelasnya itu lebih futuristik lah seperti itu ya, karena bentuknya yang tidak mengotak lagi. Kemudian kalau dari interior, nah di sini Karimun kotak punya kelebihan teman-teman, karena punya kabin yang cukup luas kalau dibandingkan dari ketiga mobil sekelasnya. Kemudian juga dari dapur pacunya, dari mesinnya. Untuk Karimun kotak itu masih menggunakan teknologi karburator teman-teman ya. Kemudian Daihatsu Ceria juga menggunakan karburator, dan untuk Pisto dan Atos itu sudah menggunakan injeksi ya teman-teman. Nah, sedangkan untuk cc-nya, untuk Daihatsu Ceria khusus ya, itu hanya 850 cc. Sedangkan sisanya yang Karimun kotak, kemudian juga Kia Pisto, dan Hyundai Atos itu 1000 cc, teman-teman. Kemudian juga dilihat dari silindernya. Kalau mesinnya itu, kalau untuk yang Daihatsu Ceria khususnya itu hanya 3 silinder, sedangkan sisanya itu 4 silinder, teman-teman ya. Kemudian untuk konsumsi BBM-nya, nah kalau kita bandingkan ya, untuk Kia Pisto dan Hyundai Atos itu sudah bermesin injeksi, sedangkan untuk Ceria dan kotak itu menggunakan karburator. Biasanya memang lebih unggul yang injeksi ya teman-teman ya. Tapi juga untuk yang karburator, salah satunya adalah Karimun kotak itu juga tidak terlalu boros-boros amat ya teman-teman ya. Yang penting kita pandai-pandai saja untuk merawat karburatornya, seperti itu, asal mendapatkan pengaturan atau settingan dari air full ratio-nya itu, atau bisa bahasa bengkelnya adalah setelan anginnya yang pas, itu juga masih termasuk cukup irit teman-teman ya. Ya masih nyampe lah antara 1:12, 1:13 untuk full beban ya. Seperti itu teman-teman. Kemudian kita masuk ke poin yang kedua, yaitu perbandingan harga teman-teman. Nah di sini Karimun kotak mempunyai keunggulan dari resale value-nya atau harga jualnya yang bisa dikatakan cukup stabil kalau dibandingkan yang sekelasnya ya, rivalnya yang ketiga tadi itu. Bisa kalian cek ya, saya sudah cek nih di jual beli mobil bekas ya di online. Saya menggunakannya dari sumber OLX teman-teman. Karimun kotak itu sedikit lebih tinggi lah, karena pasarannya di antara sekitar 45 juta sampai 65 jutaan seperti itu ya. Sedangkan untuk yang ketiga itu di bawah 50 jutaan ya, seperti itu. Jadi lebih tinggi Karimun kotak untuk harganya. Kemudian kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu suka dukanya selama saya merawat mobil Karimun kotak ya teman-teman. Nah selama 2 tahun ini
saya rasa tidak ada permasalahan yang bisa dikatakan cukup berarti ya teman-teman ya, karena masih standar-standar saja, walaupun memang ada yang mengatakan Karimon kotak itu punya kekurangan di kaki-kaki yang ringkih ya. Tapi kalau menurut pendapat saya, kalau dibandingkan dengan keempat mobil yang tadi itu ya, antara Visto, kemudian juga Atos, kemudian dia Ceria juga, saya lihat review-review dari mobil-mobil tersebut juga punya permasalahan rata-rata di kaki-kaki teman-teman ya. Yang penting adalah kita pandai-pandai saja cara merawatnya. Dan saya pun sudah mendokumentasikan bagaimana cara merawat mobil Karimon kotak di video saya yang ini. Teman-teman ya, bisa kalian cek saja videonya. Dari bahan bakar saya rasa cukup irit juga selama saya memakai mobil itu. Kemudian juga kalau dilihat dari kenyamanan berkendara cukup stabil, kemudian handlingnya juga cukup enak, kemudian juga masih bisa dipacu dalam kecepatan yang tinggi, nyampe juga ya di 120 km per jam ya di jalan tol itu masih nyampe dan cukup enak juga. Apalagi kalau misalkan mobilnya dengan full penumpang itu luar biasa enak banget lah pokoknya. Ya teman-teman ya, untuk sekelas city car yang sudah mempunyai usia yang hampir bahkan lebih dari 20 tahun. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian juga untuk perawatan mobilnya juga cukup mudah, selain dari spare partnya yang banyak, kita pun juga bisa melakukannya ya. Kalau untuk tune up yang katakanlah sederhana, untuk hanya sekedar membersihkan karburator kita juga bisa sendiri. Kemudian juga untuk mengganti oli kita juga bisa sendiri, teman-teman, seperti itu. Dan itu memudahkan kita untuk merawat mobil kita ya. Yang namanya mobil itu kan teman-teman kita harus mengenal ya mobil kita sendiri. Jadi jangan sampai mobil pakaian kita sendiri, kita yang menggunakan, kita itu jangan sampai hanya bisa mengendarainya saja, tapi kita pun harus bisa untuk merawatnya, dan kita harus kenali keseluruhan dari mobil kita supaya ketika ada permasalahan dengan mobil kita itu, kita bisa mendeteksinya ya permasalahannya di mana, dan itu bukan sesuatu yang susah asal kita mau saja untuk merawat mobilnya. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah tips untuk membeli mobil bekas, teman-teman ya. Nah, kalau tips dari saya, ketika kita mau membeli mobil bekas itu, kita harus spare budget, teman-teman. Ya, jadi kalau misalkan nih, kita punya budget 50 juta, katakanlah seperti itu, kita harus cari target mobil yang di bawah 50 juta. Baik itu 45 juta atau 40 juta, supaya kita punya spare budget di situ. Untuk apa? Untuk reparasi mobilnya, untuk restorasi. Walaupun memang ketika kita mobil-mobil itu kan, ada penjual yang mengatakan, mobil ini udah siap pakai, mobil ini no minus, pokoknya semuanya sudah tinggal pakai saja, nggak ada masalah. Tapi kalau bagi saya tidak begitu percaya teman-teman ya, kecuali kalau kita tahu banget tuh cara merawatnya seperti apa. Misalkan nih dari teman kita yang menjual ke kita dan kita tahu riwayat servisnya seperti apa, cara merawatnya seperti apa, pemakaiannya seperti apa, ya mungkin saja itu kita akan lebih percaya kalau mengatakan mobil tersebut nggak ada minusnya. Masalahnya ketika mobil sudah di tangan kita itu pasti ada saja yang tidak sesuai, teman-teman. Mungkin kalian setuju ataupun tidak, pasti akan merasakan hal yang seperti itu ya, baik itu katakanlah modifikasi, kemudian juga reparasinya, kemudian juga rasa berkendaranya, pasti ada saja yang ingin kita rubah ya dari pemilik yang lamanya, seperti itu. Kemudian tips selanjutnya, ketika kita memilih mobil bekas itu, kita lihat, kita dengarkan mesinnya, jangan sampai ada rembesan, harus dipastikan mesinnya kering, teman-teman ya. Kemudian juga kita lihat ketika di startup, lihat dari knalpotnya masih mengembun dan mengeluarkan air, kemudian juga tidak ada asap yang berlebih, katakanlah begitu ya. Kemudian juga dari kaki-kaki kita harus pastikan tidak ada masalah, tidak ada suara-suara yang aneh di situ. Kemudian juga dari power steering ya, itu juga harus dipastikan karena rata-rata untuk mobil city car itu pasti menggunakan EPS ya, dan salah satu yang menjadi permasalahan Karimon kotak juga kebanyakan dari EPS juga nih. Seperti itu, harus dipastikan itu normal, teman-teman. Kemudian juga dari kelistrikan, lihat alternator, kemudian juga acunya masih dalam keadaan normal. Seperti itu ya. Kemudian dari bodi-bodinya bukan bekas tabrak atau banjir. Kemudian juga dilihat dari catnya. Ya minimal kalau misalkan sudah di repaint, katakanlah mobilnya masih enak lah untuk dipandang, seperti itu ya teman-teman. Oke, saya rasa dari keempat poin tadi itu mungkin kalian ada yang mau menambahkan ya dari penjelasan saya, silahkan isi di kolom komentar ya.
Saya rasa cukup sekian teman-teman. Semoga saja apa yang sudah saya ceritakan, apa yang sudah saya jelaskan bisa bermanfaat bagi kalian. Sampai ketemu di video-video saya berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.